Oke, kita lanjutkan pembicaraan kita dengan Mas Eko Budiono, pengacara dari Nusantara Law Firm Kediri. Ya. Nah, ini kita masih bincang-bincang kaitannya dengan kekerasan dalam latihan bela diri. Ya. Kekerasan dalam latihan bela diri. Ya. Nah, pada kekerasan latihan bela diri, baik itu pencak silat, tinju, karate, taekwondo, judo dan sebagainya, selalu dalam tanda kutip ada kekerasan, latihan kekerasan, baik dalam bentuk pukulan atau tendangan atau bantingan atau yang lain, selalu kayak begitu, karena mereka berlatih untuk memberikan kekuatan fisik kepada orang yang dilatih. Ya. Nah, tetapi dalam banyak masalah, dalam banyak kasus, misalnya orang latihan bela diri, silat. Kemudian setelah latihan, kemudian mungkin karena dia pada saat latihan kurang sehat, pada saat latihan itu ada tendangan misalnya atau pukulan misalnya, akhirnya ini menjadi masalah. Padahal tujuannya kan ini beda, kekerasan di sini kan bukan penganiayaan, karena tujuannya untuk memberikan semacam kemampuan diri untuk jika terjadi sesuatu kekerasan di luar latihan, katakanlah melatih kekuatan diri, pertahanan diri pada tubuh manusia. Nah, situasi-situasi ini apakah bisa latihan dalam pencak silat, dalam latihan bela diri yang lain misalnya, jika terjadi musibah atau kecelakaan, itu bisa dipidana. Nah, karena menurut saya kan itu bukan penganiayaan. Sekarang bedanya kekerasan dengan penganiayaan apa? Latihan dengan penganiayaan apa? Gimana kira-kira Mas Eko? Situasinya agak sulit ini. Karena kenyataannya, kejadiannya sering juga dibawa ke pengadilan. Iya, benar. Memang itu yang sering terjadi dan sering kita lihat. Ya. Kalau penganiayaan itu, kita menyerang seseorang, membuat orang itu menjadi kesakitan. Ya, berniat menyakiti orang. Berniat. Jadi tujuannya itu untuk nyakiti orang itu. Betul. Tujuan untuk nyakitin orang itu ada niatnya, ada mensreanya, ada kemauan untuk sesuatu. Balas dendam, entah marah, entah kesel, entah emosi segala macam. Jadi beda. Memang peletakannya itu berbeda. Dan memang susah itu untuk membuktikan kemana itu ya. Kalau ke latihan, saya pribadi berbicara bahwa latihan itu tidak ada sama sekali pelatih itu ingin menyakiti, ingin membunuh, ingin membuat siswanya menjadi luka, pasti tidak ada. Tidak ada. Karena latihan itu tujuannya berbeda dengan menyakiti, menyiksa, membuat orang lain menderita dan sebagainya. Justru tujuannya kira-kira untuk memperkuat ketahanan fisik. Itu kan maksudnya. Karena kita penilaian saya kayak begitu. Mereka berlatih itu supaya fisiknya kuat. Ya, betul. Jadi namanya bela diri untuk membela dirinya dia jika terjadi sesuatu. Jadi satu di luar. Di dalam suatu latihan itu selalu diberikan kekerasan, melatih kekerasan. Ya. Untuk menguji otak, dadanya, kuda-kuda kakinya. Dan setiap kali pengujian mereka selalu memberikan peringatan. Awas, saya mau tes ini. Awas, saya mau tes itu. Awas, tahan di perut. Awas, tahan di dada. Dan tahan napas. Di semua perguruan bela diri yang saya lihat, saya sudah melihat perguruan bela diri ada kalau 30-40. Kita melihat caranya mereka berlatih itu rata-rata nggak ada yang pelatih itu langsung nunjukin wah gitu.
muridnya, Ya. adik-adiknya sampai dengan terluka, sampai dengan mati. Kok rumah saku kene ya? Belum pernah dengar lah. Belum pernah dengar. Nggak ada begitu. Katakanlah kakinya mau ditendang, suruh siap-siap kuda-kuda, ayo kuda-kudanya siap kan yang dikasih benar tahu, biar kan? kuat, ya kan begitu. Baru kemudian dia sepak untuk menguji kekuatan kuda-kuda, Ya. gitu lah. Ya. Saya pikir begitulah. Tapi kira-kira kan selain terjadi di latihan-latihan kayak begitu, latihan-latihan latihan bela diri, sebenarnya kan kekerasan, latihan-latihan yang dalam bentuk kekerasan, yang bentuk sesuatu yang berupa kekuatan fisik, membentuk kekuatan fisik, ketahanan fisik, itu kan tidak hanya di bela diri. Pada misalnya kaitannya dengan latihan tentara, latihan polisi, kan juga selalu berkaitan dengan ketahanan fisik. Ya. Nah, mencoba ketahanan fisik, latihan fisik. Dan itu dalam tanda kutip kadang-kadang juga ada semacam kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan yang berbentuk kekerasan, tetapi arah kekerasan kan juga tidak dalam rangka penganiayaan. Nah, itu kira-kira bagaimana kemudian? Masa ya kemudian terus kalau ada musibah juga disalahkan juga ya? Nah, ini repotnya kita di hukumnya kita itu ya NKRI. Repotnya hukum di kita itu ya harusnya polisi. Ya. Polisi yang dalam hal ini berwenang untuk melakukan penyelidikan, memeriksa permulaan dari awal itu. Harus lebih jeli. Ya. Dia harus lebih jeli, lebih teliti, jadi meriksanya tidak asal periksa saja. Kalau sampai meninggalnya seseorang, terus seseorang meninggal, menetapkan tersangkanya sak penake dhewe, polisi. Nanti orang kalau lain juga jadi korban akhirnya. Kalau jadi Vina 2, perkaranya Vina 2, Vina Cirebon, jadi semakin ramai menjadi deretan-deretan yang semakin panjang. Toh. Ya, betul. Polisi Tingkat semakin kepercayaan masyarakat terhadap aparat. berbahaya. Masyarakat semakin tidak percaya dengan polisi. Ya. Kedua, jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum kalau ada sampai meninggal itu harus diteliti dengan benar, Mas. Ya. Jangan belum terbukti, belum apa, masih kurang apa wis Terus kesuwen. ya kan? Terus salahnya kan kesuwen iki kayak repot. Parani jeksone tidak ngomong dijadikan wes P21 ya, enggak begitu lah. Ya. Kasih dia P18, 19 diberi petunjuk kepada penyidik. Supaya berkas ini menjadi sempurna. Ya, betul. Kalau sudah sempurna baru di P21. Ya. Jangan berkasnya belum sempurna di P21. Naik ke pengadilan. Ya kasihan toh korbannya. Ya, betul. Korbannya nggak ngerti apa-apa, ancaman hukumnya nggak main-main loh. Seperti yang kita pegang ini. Ya, Dandi itu Sinaria. Diancam 7 tahun loh. Ya kan kasihan kan dia. Ya, betul. Kita ini ke pengadilan bukan mencari kemenangan, Mas. Betul, mencari kebenaran. Kita mencari ke keadilan. pengadilan itu mencari kebenaran dan keadilan. Ya, makanya betul. kita lari ke pengadilan. Ya. Tapi kalau paparannya begitu kan ya jadi yang repot juga. Jaksa penuntut umum juga kasihan. Ya. Dia yang di lapangan itu kan harus membuktikan itu Betul salah. betul masalah. Ya. Nggak ada jaksa yang nuntut bebas kan. Enggak ada. Saya belum pernah. memang jaksa itu kan dibentuk untuk nuntut menjerat orang kan ya. Penuntut mewakili negara. Mewakili negara ya. Kalau yang bisa membebaskan kan hakim. Tapi kalau memang faktanya di persidangan benar-benar itu tidak terbukti, kasih dong kewenangannya jaksa yang di bawah itu untuk bebas. Bebas Mas. Dia laporan, dia gelar bahwa ini tidak terbukti begini. Ya kan. Jadi ada keadilan. Ya.
Menurut Anda kalau misalnya katakanlah ada situasi yang sulit kayak begini ya, bahwa sebenarnya ketika latihan bela diri yang ada kekerasannya, tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk membentuk ketahanan tubuh pada murid-murid mereka pada bela diri, baik itu di silat, baik itu di tinju, baik itu di judo, baik itu di karate kan itu. Tetapi kemudian ketika terjadi musyah dianggap sebagai penganiayaan. Nah, untuk menghindari hal-hal yang kayak begitu, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan kira-kira? Misalnya apakah gawe surat, setiap orang yang mau ikut latihan disuruh buat surat bahwa jika terjadi apa-apa tidak tanggung jawabnya apa, atau kemudian sebelum latihan dipastikan sehat atau tidak, atau bagaimana? Di seluruh organisasi bela diri sepertinya sudah ada itu, Mas. Sudah ada. Jadi gitu ya? mereka mengisi surat jika terjadi sesuatu segala macam, risiko sendiri, tidak melibatkan pelatih, tidak melibatkan organisasi, tidak melibatkan apa. Saya lihat di beberapa case perkara pidana berkaitan dengan pelatih, saya sudah melihat itu ada. Gitu ya. Bahkan kalau gitu. di bawah usia, mereka juga harus ada tanda tangan orang tua, ya izin orang tua lah ya. Karena latihan itu tidak harus 17 tahun, 20 tahun, Mas. Karena kan ada senior ya, di pelatihan kan juga ada kan. Ya betul. Syarat untuk latihan si pemula dini apa segala macam. Di pertandingan nasional juga ada kan. Bahkan kalau silat dan bela diri kan ada pertandingannya. Dan itu kan juga kekerasan kalau bisa dilihat begitu. Jika terjadi sesuatu pada saat pertandingan terus apakah itu penganiayaan juga? Kan repot. Ya tidak. Lah ya. Itu tidak. Kalau di pertandingan tidak. Sebetulnya bersama bedanya apa? Bedanya. Sebetulnya tidak ada bedanya itu. Antara kompetisi ring tinju atau sampai luka. Tinju kita berkali-kali lihat luka berdarah, bahkan setelah tinju pulang masuk rumah sakit meninggal. Tapi kan juga tidak menjadi pidana. Tidak dipidana. Karena kejelian dari aparatnya itu. Kejelian dari aparat kepolisian, kejelian dari ini juga bukan kejelian lagi saya bilang ya. Harus ada keberanian dari aparat kepolisian, kejaksaan. Untuk menyatakan bahwa ini bukan pidana. Gitu ya. Penting untuk itu ya. Harus ada. Padahal ini bukan penganiayaan. Harus dijawab bahwa ini kalau bukan penganiayaan ya dia ngomong ya bahwa ini bukan perkara pidana. Siapa? Jangan. Wah, gak penak iki. Penak tuh, terus korbannya ini sih. Soal gak penak itu kan sudah subjektif sekali kan. Kalau sekarang kembali kepada kasusnya Mas Dendi Adsinar ya. Jadi Adsinar di Tulungagung pada saat latihan di Tulungagung. Itu terus kemudian sekarang posisinya bagaimana, Mas? Kan dia dituntut sebenarnya 7 tahun, tetapi divonis 5 bulan 17 hari. Begitu vonis langsung keluar kan begitu. Yang seakan-akan bahwa hakim sendiri juga ragu untuk ini memvonis, seakan-akan kayak begitu. Seakan-akan tidak yakin juga bahwa ini betul-betul bersalah penuh seperti. Kira-kira atas lanjutannya bagaimana? Itu, kita tim kuasa hukumnya tidak terima juga. Oh gitu ya. Jadi yang pertama-tama banding tidak terima itu adalah jaksa penuntut umum. Oh begitu. Jaksa penuntut umum yang tidak terima. Jadi jaksa penuntut umum yang di lapangan ini juga kasihan. Karena dia tahu fakta yang sebenarnya. Dan dia diperintah oleh atasannya, jelas ini perintah atasannya untuk melakukan banding itu. Nggak berani ada undang-undang gitu. Mereka menyatakan bahwa ini tidak bersalah, saya berhenti banding. Harusnya kalau dia mencari keadilan dia begitu. Kasihan anak ini kan. Mereka juga masuk kategori pelatih ini, kategorinya dari ekonomi juga
kurang mampu. Ya, ya, Dia ya. menjadi tulang rumah tangga, bapaknya tidak ada, dia menghidupi Keluarganya, anaknya, adiknya. adik-adiknya, kerja melok wong. Hmm. Dia juga di dalam pledoinya dia juga mohon kebijaksanaan majelis supaya dia segera dikeluarkan karena dia memang benar-benar tidak ada niat untuk menganiaya sampai membuat orang adiknya perguruan itu meninggal. Ya. Gak enak kan? Apalagi saat itu juga sudah pulang, ditanya sudah sehat-sehat saja. Iya. Dia sudah masuk sekolah, berangkat sekolah. Lakukan pembelaan itu kan si janji terdakwa itu juga meneteskan air mata. Gitu ya. Nah, aku selaku kuasa hukumnya melok sedih. Padahal saya bukan pelaku, gitu. Tidak masuk dalam libatan itu selaku pembela. Jadi hati saya ikut sedih. Iki piye iki aku. Bingung juga adalah situasi. Ya kasihan. Nurani kita, hati kecil kita sebagai sama manusia ya. Oh, Jadi, iya. piye ya kok peristiwa ini kok didadekne perkara P21 iki Ya gimana gitu? boleh. Kenapa gitu loh? Ada apa gitu loh? Ya mungkin karena ada ketidaknyamanan atau protes dari orang tua kan mungkin bisa jadi kan kayak begitu mungkin. Jadi orang penak kita mati masuk gak dialu kan kita Orang begitu tuanya atau sendiri mungkin sudah begitu. memberi tanda persetujuan anaknya masuk di situ. Ya. Segala risiko juga saya baca orang tuanya juga Ada bertanggung izin jawab. dari orang Ada. tua. Ya. Setelah peristiwa itu orang tuanya pun juga membuat surat bahwa dia sudah mengikhlaskan semuanya, Tuh gitu ya. segala sesuatunya. Oh. Ada suratnya itu. Nah, kan Tapi ini panggah repot juga. diproses, panggah dibanding lah. Aku iki jane ya apa tuh? Korbannya sudah setuju. Peristiwanya begini. Peristiwanya 18, tinggalnya 22. Masih juga diproses. Nggak mungkin dari kejadian-kejadian kan Mas Eko kapan itu juga menjadi apa pembelanya atau penasihat hukumnya kejadian yang di Kediri juga kan, nah yang juga meninggal dunia ya dia. Ya. Nah, mungkin ada saran dari Mas Eko apa yang perlu dilakukan atau kira-kira memberikan wacana apa untuk misalnya membedakan antara kekerasan dengan penganiayaan, latihan dengan penganiayaan, atau untuk pelatih ada saran-saran dari Mas Eko? Ya, kita kalau dalam pelatihan saya kira semuanya sudah Benar, ya. sudah benar, sudah dilakukan dengan baik, dengan benar. Surat-surat juga sudah benar. Pelatihan juga sudah bagus. Karena yang bisa melakukan pelatihan, pemukulan segala macam itu hanya pelatih. Dan pelatih itu harus sudah disertifikasi. Ya betul. Ada latihannya sendiri. Ya ada latihan. Ada ukurannya sendiri. Dia mukul ada ukurannya sendiri. Tendang ada ukurannya sendiri. Nggak mungkin wover ngono. Ya. Dan yang bisa melakukan latihan itu hanya pelatih. Ya. Jadi sudah benar organisasi pencak silat seluruh Nusantara dipenuhi lah surat-suratnya, surat keterangan izin orang tuanya, surat keterangan kalau terjadi risiko segala macam. Ya. Kalau semuanya itu sudah dipenuhi, sudah dijalankan, tinggal aparatnya aja. Aparatnya harus melihat case suatu tindak pidana ini dengan khusus, dengan amat jeli. Ya. Ada niat enggak penganiayaan gitu. Menstreanya harus kelihatan bahwa anak ini pengen melakukan sesuatu kepada anak. Ya. Kalau mungkin tadinya dia ribut-ribut, mungkin ada kesel. Ada dendam, bro. Kalau pukulannya yang seharusnya katakanlah sepertiga, dia pukul penuh. Nggak ada ribut, tidak ada dendam, gak enak kesel, gak enak cekcok. Metu bareng, mulai bareng, mangan bareng, iki ya apa ini? Mungkin ada sesuatu yang lain di luar pelatihan-latihan itu kan, mungkin juga perlu dilihat kira-kira kan, mungkin misalnya dia pernah jatuh atau apa dan sebagainya. Iya kan di luar itu kalau kita cerita si Dendi ini 18, 22, 4 hari loh Mas Lisi. Ya. 4 hari ini apa saja terjadi kan gak ada yang tahu. Ya. Iya kan? Apa bisa dibebankan si anak itu? Kan nggak bisa juga. Intinya aparat Mas, aparat harus jeli. Aparat harus sangat-sangat jeli. Gitu. Oke, terima kasih para pemirsa. Ini mungkin memang ada beberapa hal yang
penting untuk dipelajari bahwa setiap latihan bela diri itu ada latihan kekerasan yang tujuannya untuk membuat pertahanan, memberikan kemampuan, fisik, menguatkan diri. fisik. Ya, Namanya bela diri. Nah, para siswa yang dilatih. Nah, dan semuanya itu sebenarnya pelatih memberikan kekerasan itu terukur dan tidak memiliki niat untuk melakukan penganiayaan dalam rangka menyakiti, melukai, apalagi sampai terjadi bunuh. Kan gitu ya. Jika terjadi sesuatu musibah, misalnya sampai meninggal atau sakit dan sebagainya, mungkin itu perlu lebih ditegaskan bahwa itu bukan penganiayaan. Atau mungkin saya pikir secara hukum perlu ada petegasan dari petugas. Gitu ya mungkin Mas Eko ya. Oke, terima kasih. Mungkin sementara begitu. Nanti kita akan tidak lanjuti lagi di ngobrol kita bareng. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sukses. Ya, amin amin. Masih. Oke, pemirsa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kapan-kapan dengan Wong Ompong. Oke.